Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Kak Misha. Oke, kali ini Kak Misha akan menjelaskan mengenai materi Al-Hulyatu Al-Khamsah jenjang SMA kelas 10 fase E. Sebelum kita masuk ke materi, bisa dibaca ya CP dan TP yang sudah tertera di samping. Sebelum kita masuk ke materi, kali ini kita lanjut untuk masuk ke materi. Ada yang tahu nggak sih apa sih pengertian Al-Hulyatu Al-Khamsah? Kata Al-Hulyatu Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Hulyatu dan Al-Khamsah. Al-Hulyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah artinya 5. Jadi, Al-Hulyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Hulyatu Al-Khamsah sering disebut dengan Maqasid Al-Khamsah, 5 tujuan, dan Al-Duriyat Al-Khamsah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Hulyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Yang selanjutnya, bagaimana sih urutan Al-Hulyatu Al-Khamsah? Oke, kami jelasin ya. Urutan Al-Hulyatu Al-Khamsah merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya, urutan Al-Hulyatu Al-Khamsah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati urutan kelima prinsip dasar tersebut. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan Al-Hulyatu Al-Khamsah yang pertama yaitu hifdzu al-din, menjaga agama. Yang kedua, hifdzu al-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzu al-akal, menjaga akal. Dan yang keempat, hifdzu al-nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifdzu al-mal, menjaga harta. Setelah itu kita akan langsung ke macam-macam Al-Hulyatu Al-Khamsah. Yang pertama ada hifdzu al-din, menjaga agama. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama telah diutamakan sebelum menjaga hal-hal lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alasan mengapa agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Kholik atau Allah dan hubungan antar manusia sesama manusia. Untuk mewujudkannya, Allah mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu yang pertama membaca syahadat, sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta haji bagi yang mampu. Allah juga telah menegaskan agar tetap menegakkan agama sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 13. Bisa dibaca sendiri ya. Yang kedua yaitu menjaga jiwa, hifdzu an-nafs. Setelah menjaga agama, hifdzu al-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia dapat dilihat dari diterapkannya hukuman qisas. Penerapan qisas harus dipahami sebagai upaya melindungi nyawa manusia. Adanya ancaman hukuman mati ini seharusnya menjadikan siapapun individu, masyarakat, bahkan negara harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia. Hifdzu al-akal, menjaga akal. Setelah hifdzu al-din, menjaga agama, dan hifdzu al-nafs, menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal, hifdzu al-akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang telah membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Taala melarang keempat yaitu hifdzu an-nasl, menjaga keturunan.
Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat pernikahan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah. Selain itu, pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab menikah merupakan satu-satunya jalan untuk melahirkan keturunan yang sah. Setelah kelahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat, dan mendidik mereka dengan sebaik-baik, yaitu hifdzu al-mal atau menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup dengan layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, atau tindakan tercela lainnya, yaitu cara menjaga al-huliyatu al-khamsah. Cara menjaga al-huliyatu al-khamsah, menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama minahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, minahiyati al-adam, yaitu dengan cara menjaga sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Oke, contohnya yang pertama, menjaga agama. Minahiyati al-wujudnya contohnya yaitu salat dan zakat. Yang kedua, dan minahiyati al-adamnya yaitu contohnya hukuman bagi orang murtad. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Minahiyati al-wujudnya yaitu minum dan makan. Dan minahiyati al-adamnya contohnya hukuman kisos dan diat. Yang ketiga, menjaga akal. Minahiyati al-wujudnya yaitu mencari ilmu dan belajar. Dan minahiyati al-adamnya hukuman bagi peminum khamar. Yang keempat, menjaga keturunan. Minahiyati al-wujudnya contohnya menikah, dan minahiyati al-adam contohnya hukuman bagi. Kesimpulan pada materi ini adalah al-huliyatu al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan kehidupan manusia serta mencegah terjadinya kerusakan. 5 prinsip tersebut meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Kelima prinsip ini menjadi pedoman penting dalam menjalankan kehidupan agar manusia dapat hidup secara teratur, aman, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menerapkan al-huliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat menjaga nilai-nilai agama, melindungi kehidupan, mengembangkan akal melalui ilmu pengetahuan, memelihara keturunan yang baik, serta menggunakan harta secara halal dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan 5 prinsip ini sangat penting agar tercipta kehidupan yang adil, damai, dan penuh dengan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.